Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Priyani Wijayana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kebonarum, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas dari modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akan menarik kesimpulan dan melakukan refleksi diri terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, pembelajaran di kelas itu hanya berpusat pada guru. Yang kedua, metode ceramah adalah metode terbaik dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru hanya fokus dalam menyelesaikan materi saja tanpa memperhatikan aspek lain. Yang keempat, penilaian yang dilakukan guru hanya penilaian pengetahuan saja. Dan yang kelima, murid hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Dan yang keenam, murid tidak diberikan kebebasan sesuai minat dan bakatnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah pada pemikiran atau perilaku saya adalah sebagai berikut. Pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Murid adalah subjek dalam pembelajaran. Mereka harus aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka mempunyai hak untuk menentukan sumber belajarnya sendiri. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid, dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi murid. Guru harus berinovasi menentukan model pembelajaran yang sesuai. Dengan metode ceramah, murid menjadi bosan dan tidak aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus berinovasi menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid agar pembelajaran dapat menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, murid akan lebih aktif sehingga dapat berpikir kritis dan dapat mengembangkan kemampuan diri sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Untuk selanjutnya, tugas guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja. Tugas seorang guru adalah memberikan pemahaman kepada murid tentang arti pentingnya materi yang dipelajari. Selain itu, guru harus mampu menanamkan budi pekerti, disiplin, serta sopan santun. Guru harus mampu membimbing murid untuk mengidentifikasi manfaat ilmu yang dipelajari untuk dirinya sendiri dan selanjutnya dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, peran guru di sini bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, akan tetapi dapat membimbing murid untuk memaknai arti pentingnya ilmu yang dipelajari untuk dirinya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu tentang penilaian guru. Penilaian yang dilakukan oleh guru tidak boleh terbatas hanya sekedar penilaian pengetahuan saja. Akan tetapi, harus dapat juga melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan.
Penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain penilaian sikap, penilaian pengetahuan, maupun penilaian keterampilan, guru harus juga melakukan refleksi. Refleksi yang dilakukan oleh guru dan juga murid diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya adalah tentang merdeka belajar. Setiap murid memiliki kebebasan dalam berekspresi. Guru tidak boleh menuntut murid harus seperti apa. Peran seorang guru adalah menuntun murid karena pada dasarnya setiap murid terlahir dengan keunikan masing-masing. Guru mendampingi dan mengarahkan setiap murid untuk menemukan potensi, minat, serta bakat yang ada pada dirinya. Untuk selanjutnya, berikut ini adalah hal-hal yang akan saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama murid. Yang kedua, saya akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, misalkan dengan mengubah tata letak tempat duduk. Yang ketiga, saya akan berinovasi merancang model pembelajaran yang tepat, misalkan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau discovery learning. Yang keempat, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang terakhir adalah saya akan melakukan refleksi bersama murid. Demikian kesimpulan dan refleksi dari koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.